Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, nama saya Livian. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang manfaat menikah dengan Barbara. Tetapi sebelumnya, saya ingin kenalkan dulu salah satu channel YouTube kawan saya yang juga subscriber saya. Namanya adalah Mas Aditya gitu ya. Nah, apa isi videonya? Videonya adalah mengingatkan kita kepada masa lalu. Ketika YouTube awal-awal berdiri gitu ya, tahun 2008, 2009. Yang ketika itu memang videonya tidak jelas gitu ya. Videonya random, tidak jelas, tetapi bottleneck-nya sangat luar biasa. Jadi kita nunggu 1 menit, tetapi videonya cuma jalan 1 detik gitu. Zaman dulu kan sering sekali seperti itu. Nah, sekarang dengan sinyal yang semakin kuat, teknologi yang semakin maju, kalau kalian misalkan ingin melihat video-video di masa lalu, kalian bisa cek ke channelnya Mas Aditya ini, gitu ya. Nanti linknya saya taruh di deskripsi. Jadi, selamat bernostalgia. Tapi sebelum itu, mari kita mulai dulu videonya. Inilah dia, manfaat menikah dengan Barbara part kedua. Jadi sebelum ke videonya Mas Adit ini ya, lebih baik kita saksikan dulu video yang ini. Selamat menikmati. Karena kemarin sudah ada 2 manfaat ya di video yang ini, maka sekarang kita akan lanjutkan ke manfaat yang ketiga. Manfaat yang ketiga menikah dengan Barbara adalah bahwa Barbara ini bisa mengobati luka atau bisa menyembuhkan luka. Nah, ini sangat berguna sekali. Terutama misalkan bagi kalian yang bekerja kasar gitu ya, buruh konstruksi atau buruh pabrik gitu yang kira-kira risiko kecelakaan kerjanya besar gitu, atau mungkin kalian atlet gitu. Kan kalau lukanya cepat sembuh kan nanti ya bisa kerja lagi gitu ya, atau tidak perlu ke dokter keluar uang banyak gitu, cukup bilang ke istri kalian bagian mana yang sakit, nanti kalian akan diobati begitu. Dan obatinya juga bukan dengan obat-obatan dokter gitu yang mahal-mahal, tetapi dengan cakra atau dengan kekuatan gitulah ya. Ya oke lah, kita lanjut ke manfaat yang keempat ya, lanjutan dari kemarin. Jadi manfaat yang keempat adalah bahwa Barbara ini orang yang ramah. Begini, kalau kita lihat di gamenya sendiri, di game Genshin Impact sendiri, kita bisa lihat bahwa Barbara ini adalah seorang yang sangat disukai orang, bahkan dia menjadi artisnya ya di Mondstadt itu, yang mana menunjukkan bahwa Barbara ini adalah orang yang ramah begitu. Dan banyak sekali laki-laki yang memang suka dengan perempuan yang ramah. Kalau misalkan perempuannya itu jutek, diem terus begitu ya, diajak ngomong dianya merasa ini nggak penting lah ngomong sama ini gitu kan, nggak enak juga kan kita sebagai laki-laki. Nah, karena itu salah satu kriteria biasanya ya, ini tidak semuanya, salah satu kriteria untuk berumah tangga itu adalah mencari istri yang ramah. Nah, Barbara ini adalah salah satu istri yang ramah yang mungkin bisa membuat hubungan rumah tangga kalian lebih harmonis. Itu dia manfaat yang keempat. Lalu manfaat yang kelima adalah bahwa Barbara ini ceria. Apa bedanya ramah dengan ceria? Kalau ramah itu, dia itu mudah bergaul dengan orang lain, mudah bersosialisasi dengan orang lain. Tapi kalau orang yang ceria itu beda.
bedanya adalah bahwa hatinya ini merasa senang. Kan orang ramah itu ada yang hatinya ini merasa capek begitu, merasa tidak nyaman dengan orang lain, atau mungkin keramahannya ini hanya untuk pura-pura gitu ya, karena misalkan ketemu dengan partner bisnis gitu kan, atau mungkin ada sesuatu yang penting gitu sehingga dia harus berpura-pura untuk ramah gitu, padahal hatinya tidak senang gitu. Sedangkan kalau dengan Barbara kita lihat saja dia kemana-mana ceria gitu ya, senyum-senyum sendiri, kadang-kadang nyanyi sendiri gitu. Nah, ini adalah menunjukkan bahwa istri kalian ini ceria, dan ini sangat penting juga untuk membangun mood kalian. Ketika kalian memiliki istri yang ceria gitu, maka misalkan kalian seorang temperamen, maka temperamental kalian ini bisa agak menurun gitu ya. Dan juga sangat cocok sih kalau misalkan untuk menjadi ibu yang mendidik anak-anak kalian gitu. Ya, karena kan kalau misalkan istri kalian ini orang yang ceria, orang yang ramah, maka ini nanti akan mengaruh kepada anak-anak kalian. Anak-anak kalian juga akan menjadi anak yang positif. Kemudian manfaat yang terakhir, yang keberapa ini ya, 6 kalau nggak salah, itu adalah bahwa Barbara ini memiliki sisi spiritual yang kuat. Kenapa begitu? Karena ia adalah salah satu pengurus gereja Favonius. Begini teman-teman, saya ilustrasikan begini. Saya suatu hari pernah mendengar kawan saya itu bercerita kalau sebenarnya yang dicari dari perempuan itu sebenarnya adalah kecerdasan spiritual. Jadi perempuan ini nggak perlu terlalu pintar matematika, nggak terlalu pintar IPS, IPA dan lain sebagainya, tetapi yang paling diutamakan itu adalah pintar agama. Karena kalau perempuan itu pintar agama, ia bisa melayani suaminya dengan baik, ia bisa mendidik anak-anaknya dengan baik, ia bisa menjaga hubungan rumah tangga itu tetap harmonis. Kan seperti itu, dan itu masuk akal juga gitu. Dan ya, Barbara memiliki salah satu kriterianya, yaitu sebagai salah satu pelindung gereja Favonius ya, atau mungkin salah satu pengurusnya lah. Begitu, sehingga sisi spiritualnya sudah tidak diragukan lagi. Nah, itulah dia manfaat menikah dengan Barbara yang saya rasa cukup banyak ya. Bahkan mungkin ini yang paling banyak diantara yang pernah saya review. Sehingga ya sangat beruntung sekali buat teman-teman yang misalkan menikah dengan Barbara ini. Jadi saya akhiri sampai di sini. Saya ucapkan selamat buat teman-teman yang misalkan ingin menikah dengan Barbara, dan jangan lupa untuk subscribe channelnya kawan saya itu ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.